جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab terjemahan Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah di pembahasan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oke, tafadhol silakan. Halaman 153 keempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk zatnya yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pantas baginya tanpa tahrif, mengubah tanpa ta'til, meniadakan tanpa takyif, menentukan bentuk dan cara, dan tanpa tamtsil, menyerupakan asma dan sifatnya dengan asma dan sifat makhluk. Baik. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ini orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan segala asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana mungkin seseorang manusia yang memiliki akal menyembah zat yang dia itu nggak kenal, gitu loh. Betul gaib, tetapi harus kenal. Nah, bagaimana cara mengenalnya? Cara mengenalnya yaitu dengan mengetahui atau mengilmui nama-nama zat yang disembah ini dan mengetahui dan mengilmui sifat-sifatnya. Memang tidak kenal secara bisa pernah terlihat enggak? Belum pernah. Kita tidak melihat Allah Azza wa Jalla, makanya gaib secara mutlak di dunia. Adapun di akhirat, maka ahlul jannah, para penghuni surga, dan semoga kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, itu akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka wajib atas seorang muslim mukmin untuk beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi ilmunya tentang nama dan sifat Allah, maka semakin tinggi kualitas amalan ibadahnya. Ya. Dan tahu dari mana nama-nama dan sifat-sifat Allah? Tahu dari dalil. Bukan begitu saja kita merangkai nama-nama, in hiya illa asma sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, seperti orang-orang musyrik yang mereka membuat nama-nama sesembahan mereka yang tidak pernah Allah Ta'ala sebutkan nama-nama itu, tapi mereka rangkai sendiri namanya. Mereka sebut ini sebagai Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Ya, jadi nama-nama Allah Azza wa Jalla itu bukan suatu karangan dari makhluk, melainkan memang Allah Ta'ala menetapkan dan menamakan dirinya dengan nama-nama itu. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan juga di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk zatnya, yaitu untuk dirinya. Dan itu terdapat dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ya, misalnya innahu sami'un basir, nama Allah Ta'ala Sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Itu ada artinya, bukan nama begitu saja.
Artinya menunjukkan hakikat sebenarnya sifat Allah Azza wa Jalla, Maha mendengar, Maha melihat. Ya, adapun nama manusia biasa itu kadang-kadang tidak sesuai dengan hakikatnya. Coba nama seseorang Arif misalnya. Arif itu kalau bahasa kita kan orang yang ngerti atau bijak. Tapi belum tentu orang itu pengertian dan belum tentu bijak. Bisa aja dia lemot atau bisa juga dia zalim, tidak bijak. Tapi kalau nama Allah Azza wa Jalla sesuai dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kita tetapkan itu yang di dalam Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama Allah dan sifatnya. Dan mengimani ini, menetapkan ini tanpa hal-hal berikut. 1, tanpa tahrif. 2, tanpa ta'til. 3, tanpa takyif. 4, tanpa tamthil. Ya. Misalnya nama Allah Azza wa Jalla Aziz. Aziz itu maha perkasa. Maka tidak boleh seseorang mentahrif, yaitu mengubah lafal. Mengubah lafal atau mengubah makna. Lafal diubah dari Aziz menjadi Uzza, seperti orang musyrik, enggak boleh. Ya, namanya Al-Aziz Al-Aziz gitu. Dan juga tanpa diubah secara makna. Kalau emang Allah Ta'ala Aziz maknanya adalah maha perkasa, maka jangan dialihkan kepada makna lain yang tidak bukan merupakan arti atau makna dari Al-Aziz. Misalnya Al-Aziz artinya maha suci, enggak. Ya. Atau Aziz namanya adalah maha mengikuti. Enggak ada makna itu dari kata Aziz. Tahrif, menyelewengkan atau mengubah-ubah, itu bisa dari segi lafal, bisa dari segi makna. Itu. Begitu juga dengan kalam manusia, omongan manusia, nggak boleh kita tahrif, nggak boleh kita selewengkan atau kita ubah-ubah. Gini aja, nama antum aja, belum tentu antum rela diubah. Baik dari segi lafal maupun dari segi makna. Ya. Coba kalau antum namanya siapa sih? Bayu. Bayu atau Wahyu? Bayu. Nah kalau misalnya Bayu, anak ganti nama antum Wahyu, ya enggak lah. Ya. Atau apalagi diganti Ayu, makin mungkinan. Iya, makin nggak mau antum. Karena di situ menyelewengkan apa yang diinginkan oleh orang tua antum bernamakan itu. Kecuali kalau antum mungkin ridho ya. Ya Bayu dipanggil misalnya Supri, walaupun jauh ya. Misal, dan antum pengen dipanggil itu nggak apa-apa bagi antum. Ya udah. Tapi itu kan panggilan, bukan penyelewengan. Kalau penyelewengan itu biasanya lafalnya itu ada, kemudian ada dibedain gitu. Ya. Misalnya namanya Ahmad dipanggil Mamat. Ya. Ini sebenarnya penyelewengan nama. Cuman orang ini ridho atau enggak gitu loh. Belum tentu ridho gitu loh. Kadang misalnya Muhammad Solah namanya, diganti jadi Mat Solar. Ya, terus habis itu jadi Bajai Bajuri habis itu. misal saja. Ini bukan beliau beneran, bukan. Enggak, ini misal aja. Maka Solah diganti Solar, ada keserupaan, tapi ini tahrif, penyelewengan dari segi lafal. Oke. Nah, kalau misalnya penyelewengan dari segi makna, coba Bayu itu artinya apa dari segi bahasa? Itu banyu. Beda. Angin. Nah, berarti Bayu dan banyu. Kalau banyu ya air. Bayu itu angin. Ya. Yang nggak bisa Bayu artinya adalah api. Enggak. Itu berarti maknanya diselewengkan, bukan pada makna asalnya gitu loh. Ya, apalagi Bayu. Anda tahu arti nama antum? Artinya adalah kecoa bungkrek misalnya. Apaan kok jauh banget, ini ngatain lagi gitu kan? Maka ini jauh, ini namanya tahrif secara makna. Nah, ada orang-orang yang mereka untuk nama Allah dan sifatnya itu mereka selewengkan lafalnya, dan mereka ada itu, kalau itu kelakuan dari orang-orang musyrik ya, seperti tadi Lat dari kata Allah, Allah dari Lat. Enggak boleh. Kemudian dari lafal Aziz jadi Uzza. Dari kata Manan jadi Manat. Enggak. Ini lafal.
Juga ada beberapa orang muslim yang menyelewengkan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya dari segi makna. Dari segi makna. Misalnya lafal istawa, bersemayam. Maknanya adalah istaula, yaitu menguasai. Enggak. Ini ya, jadi jangan terjadi tahrif, pengubahan lafal maupun makna. Kemudian tanpa ta'til. Yakni ketika kita menetapkan ini nama Allah Ta'ala, ya, maka kita wajib imani, nggak boleh kita tiadakan. Nggak ada nama ini, nggak ada. Padahal itu ada dalam Al-Quran atau hadis. Ya. Nah, ta'til ini bisa ta'til lafal atau ta'til. Kalau ta'til lafal, meniadakan lafal, ini benar-benar mukabarah, yaitu benar-benar keterlaluan. Udah jelas ada, tapi kemudian malah tidak percaya. Maka ini bisa kufur. Ada juga ta'til dari segi makna. Ta'til dari segi makna, yaitu tidak menganggap ini nggak ada maknanya, gitu. Ini nggak ada maknanya. Yang kemudian kadang ditakwil atau ditafsirkan dengan makna lain yang jauh. Jadi peniadaan makna yang hakiki. Ini tidak boleh. Ya, seperti mengatakan, misal, ana tanya antum, apakah Allah Ta'ala memiliki wajah? Wa yabqa wajhu rabbika, ya. Bakalah, menetaplah wajah Rabbmu. Nah, ini kan ada wajah, sifat Allah Ta'ala wajah. Nah, orang-orang yang mentaktil dan meniadakan, mereka bilang, enggak, ini bukan wajah hakiki, ini wajah majaz. Ya, enggak mungkin Allah Ta'ala punya wajah. Nah, ini kan meniadakan. Udah jelas Allah katakan punya wajah. Allah Ta'ala isyaratkan dirinya memiliki wajah. Dengan wajah yang sesuai dengan keagungannya, tidak boleh kita gambarkan di benak dan tidak boleh diserupakan, nggak boleh ditiadakan. Itu hakikatnya ada wajah Allah Azza wa Jalla, tidak seperti wajah makhluk pokoknya. Namun orang ini enggak, karena kalau kita bilang Allah memiliki wajah, berarti Allah Ta'ala itu kayak manusia dong, bahkan kayak binatang juga sama-sama memiliki wajah. Ini pernyataan yang salah. Ya, Allah Ta'ala memiliki wajah sesuai dengan keagungannya, maka jangan kita nafikan keberadaan wajah itu dan kita selewengkan maknanya, kita nafikan maknanya menjadi makna lain. Oh, wajah itu bukan wajah artinya sebenarnya, ya, melainkan wajah itu nikmat Allah misalnya, ya, nggak, atau hal lain, ya. Kemudian ada juga dari segi ta'til, yaitu ada ta'til kulli, ada ta'til juz'i namanya. Ta'til kulli yaitu meniadakan secara total, nggak percaya bahwa Allah memiliki nama atau memiliki sifat. Ini biasanya kaum Jahmiyah namanya. Ya, mereka nggak percaya bahwasanya Allah memiliki nama atau sifat. Ada juga ta'til kulli yaitu dari Mu'tazilah. Mereka bilang Allah tidak memiliki sifat. Karena kalau Allah punya sifat berarti Allah kayak makhluk. Subhanallah, ribet jadinya. Ya. Atau ta'til juz'i seperti sebagian orang Asy'ariyah atau orang-orang Asy'ariyah. Mereka nggak percaya dengan beberapa sifat, dengan beberapa hakikat sifat Allah Ta'ala. Allah memiliki tangan, mereka nggak percaya. Itu bukan tangan, maksudnya adalah nikmat atau kekuasaan dan seterusnya. Ya, tanpa takyif, beriman kepada nama dan sifat Allah tanpa takyif, yaitu tanpa menentukan bentuk dan cara. Nggak boleh kita, misalnya tahu Allah Ta'ala memiliki nama, misalnya yakni Allah Ta'ala memiliki sifat, misalnya memiliki wajah, kemudian ditentukan bentuknya, ya. Allah Ta'ala memiliki sifat nuzul, yaitu turun, kemudian ditentukan caranya kayak gini turunnya Allah, ya, diserupakan dengan bagaimana turunnya makhluk. Nggak boleh seperti itu. Ya, dan tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan asma dan sifatnya dengan asma dan sifat makhluk, yaitu yakni menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk, ya, dalam beberapa nama atau beberapa sifatnya, ya. Pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Nah, ini kan menyamakan sama dengan pendengaran makhluk. Kalau Allah Ta'ala memiliki pendengaran, berarti Allah Ta'ala memiliki telinga misalnya. Kita nggak ngomong seperti itu. Kita hanya mengatakan Allah Ta'ala memiliki pendengaran, selesai. Dan seterusnya dari penyerupaan, ya. Dan termasuk juga ada beberapa nama Allah yang tidak boleh manusia ternamakan dengannya. Ada beberapa nama Allah yang manusia itu nggak boleh ternamakan dengannya. Contoh Ar-Rahman.
Nggak boleh kita manggil manusia dengan nama Rahman. Rahman, nggak. Apalagi dengan Brahmana, itu kan ada keserupaan tuh. Itu sesembahan umat lain. Rahman, enggak. Karena Rahman ini nama yang khusus hanya buat Allah, hanya pada Allah Azza wa Jalla. Karena Rahman artinya adalah yang merahmati seluruh makhluk, dan manusia nggak boleh dan nggak ada yang bersifat seperti itu. Contoh lain, nama Allah Ta'ala yang tidak bisa manusia itu ternamakan dengannya, yaitu Jabbar. Jabbar itu yang berbuat sewenang-wenang kalau untuk manusia. Ya, berarti zalim kalau manusia melakukan Jabbar atau tersifati dengan Jabarut, Jabbar, maka zalim. Tapi kalau Allah Ta'ala berbuat semaunya, terserah Allah, tapi pasti berhikmah. Maka untuk Allah nama Jabbar, ya, hak Allah Ta'ala namanya. Tapi kalau manusia nggak boleh kita Jabbar, nggak boleh. Ya. Kemudian Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu nama Allah. Kalau Al-Mutakabbir untuk manusia, maka itu artinya sombong. Tapi kalau lafal nama Allah Azza wa Jalla Mutakabbir, maka itu karena Allah Ta'ala Maha Besar. Ya, begitu. Jadi nggak boleh, kecuali kalau orang itu namanya Abdul, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Mutakabbir, boleh. Kemudian Abdul Jabbar, boleh. Ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan kan Amatun, ya, Amatullah, Amatul Jabbar, itu boleh. Tapi panggilannya jangan Jabbar, karena dia namanya Abdul Jabbar. Panggilnya apa? Abdul Jabbar, kayak gini nih Pak Ikhwan. Nah, misalnya kan ada nama orang Abdul Jabbar. Ini nama Allah bukan nih? Nama Allah. Hambanya Sang Al-Jabbar. Ya enggak? Maka panggilannya apa? Abdul Jabbar atau Abdul atau Aab atau ABD, ya. Adul. Nah, nanti ada komen dah sama sini gitu kan. Nah, kalau misalnya dia nama ya apa-apa lah. Kalau misalnya dia namanya Abdurrahman, panggilannya Abdurrahman, jangan Rahman. Apalagi Pak Maman, nanti bos antum itu. Nah, terus kemudian kalau namanya Abdullah, panggilannya apa? Allah. Jangan. Makanya jangan manggil versi nama Allahnya, tapi versi ininya lengkap. Antum kalau ke Arab, banyak nama orang-orang Arab, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jabbar, Abdul Qadir gitu. Antum enggak panggil nama Allahnya, jangan. Abdul Fattah, Abdul Wahhab. Jangan panggil Wahhab, jangan panggil Fattah, tapi panggil Abdul atau Abdul Fattah, Abdul Razak, Abdul Jabbar. Ya, gitu. Ada Syekh Abdul Razak misalnya. Syekh Razak. Enggak lah. Nah, orang Indonesia tuh kayak gitu masalahnya. Kadang singkat-singkatin, kadang motong nama. Nama yang harusnya idhofah bersambung dipanggil versi yang mudhaf ilaihnya. Ya. Rojak. Apalagi orang Jawa Tulen nggak bisa ngomong Z, Pak. Apa? Royak. Iya, Abdul Royak gitu. Iya. Nah, gitu. Ya seperti itu. Jadi untuk menamakan anak tuh perlu fikih juga gitu loh. Perlu fikih, pendalaman akidah, begitu. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman, lanjut ayat Pak. Hah? Hamba Pak, hamba Pak. Abd artinya hamba. Budak atau hamba, hambanya Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, lanjut Allah juga berfirman berikutnya. Allah Ta'ala juga berfirman, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lanjut.
Dan Allah Ta'ala berfirman, ya maknanya lafal apa antum sebutin ya maknanya, karena firman Allah tuh versi bahasa Arabnya ini. Jadi yang maknanya ya. yang maknanya Dan Allah Ta'ala berfirman yang maknanya tidak ada sesuatu pun yang maknanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. ya. Ya, ini ayat-ayat menunjukkan apa? Menunjukkan perintah untuk mengimani nama-nama Allah Ta'ala dan sekaligus tentu sifatnya, dan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla dari hal nama dan konsekuensi sifatnya dan sifat-sifatnya. Baik, dilanjutkan golongan sesat dalam asma dan sifat Allah. Langsung. Ada dua golongan yang tersesat dalam masalah ini. Pertama, Mu'attilah, yaitu mereka yang mengingkari asma dan sifat Allah atau sebagian darinya dengan alasan bahwa menetapkan asma dan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan yang lainnya, yakni dengan makhluknya. Ya, golongan yang menyimpang yang pertama, yang sesat. Yang pertama golongan Mu'attilah namanya. Mu'attilah ini golongan pengingkar, meniadakan, menafikan. Mereka mengingkari nama dan sifat Allah, baik keseluruhan atau sebagian saja. Ya, sebagian tadi Anda sebutkan. Alasan mereka, kami enggak mau menetapkan nama Allah, atau kami tidak menetapkan sifat Allah. Enggak, Allah tidak memiliki sifat atau sifat-sifat ini. Alasan mereka, kalau kita katakan Allah memiliki nama, berarti ini serupa dong dengan makhluk. Makhluk kan juga punya nama. Nah, gimana dong? Terus kita selama ini manggil Allah, manggil apa tuh? Ya Allah gitu. Coba, ya Allah. Enggak, Allah enggak memiliki nama. Terus kita panggil siapa dong? Ya. Terus Allah itu nama Allah bukan? Gitu loh. Ya. Oke, ada juga bilang, ya Allah, ya, betul, Allah memiliki sifat. Ada yang bilang gitu. Tapi, Allah memiliki nama, tapi Allah tidak memiliki sifat. Ini Mu'tazilah ya. Ya. Karena kalau misalnya Allah memiliki sifat, berarti sama dengan makhluk. Kalau Allah memiliki wajah, loh sama dengan makhluk. Makhluk juga memiliki wajah. Padahal udah ditentang di sini, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah lah yang Maha mendengar dan melihat. Pendengaran dan penglihatan Allah ada pada dirinya, dan apakah sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk? Tidak sama. Maka salah orang yang bilang kita tidak mengatakan Allah Ta'ala Maha mendengar. Kenapa? Lah kalau Allah Maha mendengar berarti sama dong kayak makhluk. Makhluk juga punya pendengaran, Allah punya pendengaran. Kok ya gimana, nggak bisa ngomong gitu dong? Ya, karena nanti akan disebutkan alasan-alasan batil, alasan-alasan ini disebut batil oleh Syekh Utsaimin, akan dibantah nanti insyaallah. Ya, orang-orang beralasan seperti ini. Kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat ini, sifat itu, berarti itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah memiliki pendengaran, makhluknya juga memiliki pendengaran, maka enggak, Allah tidak memiliki pendengaran. Lah terus antum kalau doa, siapa yang dengar? Itu kadang kalau kita tanya gitu bingung orang. Ya Allah sih yang dengar, lah katanya enggak punya pendengaran. Ya, gitu. Bingung sendiri. Tapi orang ini pasti mencari-cari cara supaya enggak bingung, walaupun cara berikutnya akan menambah kebingungan berikutnya. Ya, coba lanjut. Klaim ini jelas tidak benar. Klaim ini jelas tidak benar, ditinjau dari beberapa segi. A. Alasan tersebut batil karena menimbulkan pertentangan di dalam kalam Allah, di mana Allah sendiri telah menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat, dan Dia menafikan bahwa nama-nama dan sifat-sifat tersebut serupa dengan makhluk. Jika seperti yang mereka katakan, maka terjadilah kontradiksi dalam kalam Allah, dan berarti ayat satu dengan yang lainnya saling mendustakan, dan ini tidak mungkin. Ini alasan tinjauan pertama yang kita katakan antum ngomong kayak gitu batil, salah. Karena kalau antum ngomong seperti itu berarti ini kan konsekuensinya berarti ada pertentangan di dalam kalam Allah. Allah Ta'ala sendiri itu menetapkan ini namaku, yaitu walillahil asmaul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama asmaul husna. Ya, dan bahkan Allah menyuruh kita untuk berdoa bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya. Lah tapi kok Allah Ta'ala bilang memiliki nama, tapi justru Allah Ta'ala dikatakan tidak punya nama. Ini gimana? Allah mengabarkan punya nama, tapi kemudian mereka menganggap Allah tidak punya nama. Ya. Artinya gini,
Kata Allah Ta'ala di suatu ayat surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama. Dan di ayat-ayat lain banyak sekali nama-nama Allah sebut. Lah, gimana Allah memiliki nama, terus namanya disebut? Ya. Tapi itu bukan nama Allah. Lah terus apa dong terus itu? Nah, ada kebingungan di sini kemudian. Ya. Yang B, jika ada B. Jika ada dua benda yang sama dalam nama dan sifatnya, tidak berarti sama pula bentuk dan hakikatnya. Nah, coba situ dulu. Sekarang kan orang-orang ini bilang, kalau Allah punya sifat atau nama atau sifat, bedanya nama atau sifat itu gimana sih? Antum bisa memanggil nama Allah dengan apa? Ya Rahman, Ya Karim, Ya Muhaimin, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Rabbas samawati wal ard, Ya Khaliq, itu bisa. Tapi antum nggak bisa memanggil sifat-sifat Allah. Ah, itu bedanya. Gimana? Paham nggak? Ya Rahman, boleh nggak kita bilang wahai ya Sang Rahman, wahai Ar-Rahman, boleh? Boleh. Ya Rahim, ya itu memanggil, menyebut, menyeru nama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bilang Ya Rahmat, Rahmat kan sifat Allah, maka ini berarti memanggil sifatnya, maka itu tidak benar. Ya, gitu ya. Itu diantara perbedaan signifikan antara nama dengan sifat Allah, bedanya. Nama-nama Allah itu dia berupa apa yang disebutkan dalam Al-Quran, biasa di akhir-akhir ayat itu banyak loh. As-Sami', Al-Alim, Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Hakim, dan seterusnya. Ya. Coba sekarang memanggil sifat Allah, menyeru sifat Allah. Wahai tangannya Allah, enggak boleh. Wahai wajahnya Allah, enggak boleh. Karena itu sifat Allah, tidak untuk diseru, tidak untuk dipanggil. Ya. Nah, sekarang kalau ada mereka bilang kita nggak menetapkan Allah memiliki wajah, karena kalau Allah punya wajah berarti sama dengan makhluknya, kan sama-sama punya wajah. Sehingga supaya nggak terjadi kesamaan, sama-sama punya wajah, supaya nggak begitu, maka kita katakan Allah tidak memiliki wajah. Adapun hadis yang menunjukkan Allah Ta'ala memiliki wajah, maka kita geser maknanya bukan wajah, tapi maknanya adalah misalnya karunia atau nikmat dan semisalnya. Ya, enggak, jauh. Ya. Ya Allah itu benar. Tapi kalau wahai wajah Allah, enggak bisa. Ya menyeru kayak gitu karena itu sifat Allah. Nah, kata mereka seperti itu. Nama dan sifat Allah Azza wa Jalla kalau misalnya kita katakan ada, berarti sama dengan makhluk. Allah memiliki wajah, makhluk memiliki wajah, berarti nggak ada wajah Allah. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal kalau gini, ada dua benda yang sama. Ini spidol, marker, ini marker. Oke. Nah, namanya sama nggak? Snowman, board marker sama lah. Kemudian sifatnya sama nggak? Sama, hitam putih, ini buat hitam. Tapi apakah semuanya sama? Nih lihat, bentuknya aja ada perbedaan. Hakikatnya berbeda, kualitas tintanya ada perbedaan. Berapa kuantitinya ada perbedaan. Dua hal yang betul-betul serupa aja dari segi custom dan semisal ini tidak melazimkan kesamaan total. Atau kesamaan nama tidak mesti sama total isinya. Snowman ada yang warna biru. Namanya sama-sama snowman. Tapi hakikatnya berbeda. Ini biru, ini sifatnya ini. Jadi gitu. Untuk makhluk aja seperti itu. Sekarang kalau misalnya wajah antum, alhamdulillah lokasi wajah antum rata-rata ganteng, kecuali yang enggak. Ya, insya Allah semuanya ganteng, termasuk abah. Ya Pak ya. Apalagi kalau abah nggak tidur, itu ganteng banget. Nah, kalau misalnya antum sudah seganteng itu, kemudian ada tapir lewat. Tapir punya muka nggak? Punya. Dengan moncong kayak gitu, makan semut. Wah, enggak, kita nggak punya muka, karena kalau kita punya muka, berarti kayak tapir dong. Ini kebahlulan yang HQQ. Kebahlulan yang HQQ. Ya, kebahlulan yang hakiki. Antum punya wajah, lah ketek punya wajah. Tahu ketek? Ketek itu kera, monyet. Ya, kalau kata tahu nggak? Itu monyet punya muka loh. Lah kenapa emangnya? Kita punya muka nggak? Punya. Lah berarti sama-sama punya muka dong. Oh, berarti sama dong.
Lah nggak gitu juga, ketek gitu. Yang ketek siapa sekarang? Ketek aja nggak mau disamain mukanya sama muka antum. Ya. Jangan ketika ada kesamaan nama berarti kesamaan hakikat. Enggak. Pasti antum nggak terima muka antum diketek-ketek. Muka antum kayak ketek. Enggak, enak aja. Enak aja antum. Antum tuh, enggak lah muka. Padahal sama-sama punya muka. Itu yang kontras manusia monyet. Antar manusia. Coba sekarang antum Aziz Bayu. Nama antum siapa? Miftah. Masya Allah. Bayu, mau nggak antum muka antum disamain sama Miftah? Enggak. Padahal gantengan dia loh daripada antum. Nggak mau tetap? Nggak mau. Padahal sama-sama punya muka. Misal antum mengakui bahwasanya wajahnya Miftah lebih ganteng daripada antum, tetap antum nggak mau? Mau tetap? Nggak mau. Artinya ini kita dua wajah berbeda. Nggak bisa, anda nggak mau disamain. Ya, memang komponennya mungkin ada yang samaan, mata, hidung, iya, tapi nggak bisa disamain. Ya, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dua benda yang sama namanya, sama ukurannya, bahkan komposisinya juga sama, itu tidak melazimkan pasti sama total, enggak. Ya, maka itu antar makhluk, apalagi antara Allah Khaliq, itu Khaliq pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Tidak mungkin bisa ada terjadi kesamaan. Coba lanjut, Anda melihat dua orang yang sama-sama memiliki pendengaran, penglihatan, dan mampu berbicara, tetapi hal itu tidak mengharuskan keduanya sama dalam hal penglihatan dan pembicaraannya. Kita juga menyaksikan binatang-binatang memiliki tangan, kaki, dan mata, akan tetapi hal itu tak mengharuskan tangan, kaki, dan mata binatang-binatang tersebut sama persis. Jika di antara makhluk tampak nyata berbeda walaupun nama-nama dan sifat-sifatnya serupa, maka tentu perbedaan antara Khaliq, zat yang menciptakan, dengan makhluk, zat yang diciptakan, lebih tampak, nyata, dan jelas. Ya, antar binatang aja sama-sama punya tangan, kaki, tapi nggak bisa sama zatnya. Taib. Yang kedua, setelah yang tadi Mu'attilah selesai, kita kedua, yaitu orang menyerupakan Allah dan makhluknya, itu musyabbihah. Silakan yang kedua. Kedua, musyabbihah, yaitu menetapkan asma dan sifat tetapi dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menyangka dan demikian itu sesuai dengan maksud dan petunjuk nas, karena Allah tidak menyeru kepada hambanya melainkan dengan bahasa yang mereka pahami. Titik. Musyabbihah itu penyerupaan. Orang menyerupai Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ajaibnya mereka nyangka kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka itu sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Nah. Padahal kata Allah di halaman yang 154, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh serupakan Allah dengan makhluknya. Ya, enggak bisa, enggak boleh. Itu merendahkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan mereka beralasan Allah itu tidaklah menyeru kepada hambanya melainkan dengan bahasa yang mereka pahami. Jadi kalau misalnya Allah katakan Allah memiliki penglihatan, maka kita harus serupakan itu, refleksikan kepada makhluk. Maka seperti itulah penglihatan Allah. Enggak. Allah memiliki tangan. Ya enggak mungkin dong Allah Ta'ala membahasakan kepada kita memiliki tangan, kecuali ya kita harus memperlihatkan tangan kita kayak gini, maka seperti itulah tangan Allah. Lah enggak begitu. Enggak boleh seperti itu tata cara berfikirnya. Ya. Apalagi kan Allah Ta'ala gaib bagi kita, enggak pernah kita lihat. Seseorang aja yang belum pernah kita lihat nih misalnya, kita enggak boleh mereka-reka mukanya kayak gimana, enggak boleh, enggak bisa. Anda belum pernah lihat. Ya. Kalau zaman sekarang foto banyak, video banyak. Dulu zaman-zaman Anda masih sekolah, masih kuliah, misal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menulis ini, yang ini ternisbatkan kepada beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat lupa tahun 99 atau 2000 Anda lupa, atau sebelumnya mungkin. Itu beliau rahimahullah itu dulu udah dikenal oleh orang-orang santri, namanya, bukunya, kitabnya, pelajarannya itu dikenal.
Tapi sejauh itu belum pernah kita tahu wajahnya seperti apa, karena dulu nggak ada internet, nggak ada akses internet. Ya, juga dulu misal waktu di Lipia di kampus itu kan ada perpustakaan. Di perpustakaan itu ada CD-CD MP3 yang banyak gitu loh. Kejadian ceramah-ceramah gitu kan, kajian-kajian para ulama. Ada ceramahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid misalnya. Itu banyak itu ceramahnya. Masya Allah. Kemudian anak copy ke laptop anak, ke komputer, ke MP3 anak simak kajian-kajiannya beliau. Semoga Allah jaga beliau. Nah itu anak dengerin. Itu nggak kebayang kayak gimana wajahnya. Nggak kebayang. Belum sampai kita nyari di internet. Baru kemudian ada. Tapi boleh nggak ketika kita tuh cuma dengar suaranya, nih kebayang mukanya kayak gini nih. Habis itu nyari di internet seratnya berbeda sekian ratus derajat dengan apa yang kita anggap mukanya gitu. Antum pernah dengar Syekh Sudes? Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Ya, itu kan menteri dia, punya posisi jabatan tinggi di kerajaan dan juga di Haramain. Itu kan dari zaman tahun kapan tahu itu kan populer Syekh Sudes, Syekh Suraim. Syekh Sudes yang suaranya melengking tinggi loh. Nah, mungkin yang belum pernah tahu lihat ininya orangnya, antum aneh yakin pernah dengar suaranya ini kayak gini suaranya. Ini misalnya. Populer banget. Kalau mau Jumatan. Hah? Coba sekarang antum mereka seperti apa wajahnya beliau? Berjenggot iya tuh. Aduh, si Soleh. Kulit hitam apa kulit putih? Putih. Enggak, antum pernah lihat sebelumnya? Jangan, kalau pernah lihat jangan. Ini, itu Syekh Sudais. Sekarang coba Syekh Suraim. Ya, pernah dengar? Putih tinggi rambut pirang antum. Itu rekaan antum semata di gambar antum. Belum pernah lihat aja, cari di sini. Dan juga di zaman dulunya lebih dulu lagi itu ada Syekh Hudzaifi misalnya. Ini lebih lawas lagi misalnya. Nah, mungkin belum pernah dengar mungkin. Hudzaifi. Ini lama lah. Pernah dengar? Kalau Pak terus udah usianya emang udah cocok gitu. Maksud anak, antum coba dari suara itu aja, itu suara kedengaran. Antum pikirkan, bayangkan gimana orangnya. Kalau ini boleh bayangin, tapi pasti sok tahu. Karena belum pernah pas ngeliat wajah asli jauh banget dari apa yang saya bayangin. Lalu bagaimana dengan Allah? Nggak boleh kita bayangkan. Kenapa? Nggak boleh kita bayangkan bagaimana bentuk rupa. Nggak boleh. Kita nggak pernah mendengar suara dari Allah Azza wa Jalla, mendengar kalam Allah Azza wa Jalla, tapi suaranya nggak. Sehingga gaib bagi kita. Ya, laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tidak seperti apapun. Maka jangan samakan dengan makhluk-makhluknya. Ya, jangan serupakan dengan makhluk-makhluknya. Baik. Ini jelas persangkaan yang batil. Ayo lanjut. Ini jelas persangkaan yang batil berdasarkan hal-hal di bawah ini. A. Penyerupaan Allah dengan makhluk bertentangan dengan logika dan syariat, dan tidak mungkin nas Al-Quran dan As-Sunnah memuat hal-hal batil yang batil. Ya. Yang B. B. Allah menyeru kepada hambanya dengan kalimat yang bisa dipahami makna dasarnya. Adapun hakikat sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui secara persis, apalagi yang berhubungan dengan zat dan sifatnya. Ya. Lalu apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwa dia mendengar,
maka maknanya bisa diketahui, yaitu penangkapan terhadap sesuatu. Tapi hakikat pendengaran tersebut bagi Allah tidak kita ketahui, karena sifat pendengaran di antara makhluk saja terdapat perbedaan, apalagi perbedaan antara pendengaran Khalik dengan makhluknya tentu lebih jauh dan tegas. Ya, jadi Allah Ta'ala tetapkan bagi dirinya dia mendengar. Allah mendengar. Tapi bagaimana pendengarannya enggak sama dengan pendengaran makhluk. Hakikat pendengaran tersebut di sisi Allah tidak kita ketahui. Karena Allah Ta'ala memiliki pendengaran yang tidak dibatasi. Kalau manusia kan pendengarannya terbatas. Benar enggak? Antum enggak bisa mendengar segala hal dalam satu waktu. Segala hal dalam satu waktu. Bahkan antum tidak bisa mendengar dua orang berbeda lagi berbicara dalam satu waktu. Kalaupun bisa, ya udah sampai situ aja. Enggak bisa 4 orang, 5 orang lagi banyak berbicara, pusing antum dengarnya. Pernah enggak antum lihat guru tahsin dan tahfidz menguji 2 orang bacaannya beda sekaligus? Wah, ini jago, katanya jago, bisaan, kok bisa ya? Ya iyalah gua, kata guru tahsin, sombong banget, ya. Tapi coba 3 orang, 4 orang sekaligus baca juz yang berbeda, surat berbeda. Aduh, pening. Dan Allah Ta'ala mendengar segala suara makhluknya tanpa kecuali. Ada berapa makhluk di dunia ini? Allahu a'lam. Ya. Malaikat yang di langit bisa jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Binatang lebih banyak daripada manusia. Di malam hari semua jangkrik misalnya dengan suara mereka, jangkrik belalang dengan suara mereka. Allah tahu semuanya bersuara dan Allah tahu bahasa mereka semua. Itu baru binatang yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Manusia sendiri lagi berbicara dalam satu momentum 500 juta manusia berbicara misalnya. Allah tahu semuanya. Subhanallah. Masya Allah. Kalau misalnya orang itu 50 juta orang berbicara di hati mereka, ngedumel di hati mereka, Allah tahu. Tahu, itulah pendengaran Allah Azza wa Jalla, tidak terbatas. Ya. Dalam satu waktu, semua manusia berkumpul dalam satu bumi, berkumpul dari awal sampai akhir manusia, dan juga jin dari awal iblis sampai akhirannya. Semua berkumpul, semua minta sama Allah, Allah dengar semua yang diminta mereka. Sekarang siapa yang ragu di antara antum masih ragu? Ketika antum minta sama Allah, antum masih ragu enggak didengar? Gitu. Nggak bisa disamakan dengan pendengaran makhluk. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan, kita aja nggak bisa mendengar orang yang berbicara di balik tembok ini misalnya. Tapi Allah Ta'ala dari atas arsy itu bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh orang di balik tembok ini. Kita yang samping tembok nggak bisa dengar. Subhanallah. Ya. Nah, kalau udah tahu kayak gitu ya hakikat pendengaran Allah tidak bisa sama dengan pendengaran makhluk. Karena sifat pendengaran di antara makhluk saja terdapat perbedaan, apalagi perbedaan antara pendengaran Allah dengan makhluknya, tentu lebih jauh lagi dan lebih tegas kejauhannya. Baik, lanjut. Jika Allah menyebutkan dia beristiwa, bersemayam di atas arsy, maka makna bersemayam bisa kita ketahui, tetapi hakikat bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya tidak bisa kita ketahui. Karena perbedaan bersemayam di antara makhluk sangatlah nyata. Tidaklah sama orang yang duduk di kursi yang mapan dengan orang yang duduk di unta yang susah dikendalikan. Jika antara makhluk saja terdapat perbedaan, maka tentu perbedaan antara Khalik dengan makhluk jauh lebih tampak dan tegas. Beriman kepada Allah secara benar sebagaimana digambarkan akan membuahkan beberapa hasil yang sangat agung bagi orang-orang beriman. Di antaranya, merealisasikan ketauhidan kepada Allah sehingga tidak ada ketergantungan dalam berharap sesuatu kepada selain Allah, tidak takut dan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Baik. Jika Allah menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bagaimana tata cara? Enggak usah bagaimana. Imani saja bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy, meninggi di atas arsy. Hakikatnya seperti apa? Gambaran bentuknya nggak boleh kita reka-reka di spekulasi kayaknya begini deh, nggak boleh, karena gaib, total gaib bagi kita. Antar makhluk aja persemayamannya beda. Ana sama antum duduk, sama-sama duduk. Ana tata cara duduknya seperti ini, antum seperti itu, beda.
Antara antum sampingan aja tuh, lihat dia duduk kayak gini, antum duduk kayak gini. Ya. Si itu duduk kayak lagi main game online. Beda-beda cara duduknya. Iya. Ya. Antara antum aja beda, kaifiyah tata caranya. Tapi ini terlihat, sehingga kita bisa melihat perbedaannya. Yang terlihat aja nggak boleh kita samain gitu loh. Apalagi yang kita belum melihat Allah Azza wa Jalla, nggak boleh kita reka-reka atau spekulasi kayak gini kayak gitu. Ya. Beriman kepada Allah secara benar yang benar supaya digambarkan akan membuahkan beberapa hasil yang sangat agung. Jadi kalau kita mengimani Allah dengan benar ada efek yang sangat baik. Yang pertama kita realisasikan tauhid kepada Allah. Sehingga tidak ada ketergantungan dalam berharap sesuatu kepada selain Allah. Kalau antum tahu bahwa saya di antara nama Allah Ta'ala Al-Qadir, Maha Kuasa, Maha Mampu, maka dan antum melihat manusia itu banyak ketidakmampuannya, maka antum harusnya bergantung pada Allah aja, nggak berharap pada selain Allah. Ya. Misal aja, bukan abah misal Pak Idrus, antum melihat beliau orang tua yang bijaksana, misal memiliki kekayaan, memiliki kemampuan, memiliki jabatan, memiliki nama, misal memiliki posisi di masyarakat atau memiliki posisi di kantor. Tetap antum nggak bisa tawakal sama beliau, karena bagaimanapun beliau manusia terbatas. Nggak boleh antum kemudian apa-apa ke beliau. Bahkan masalah ekonomi antum curhat ke beliau, masalah rumah tangga antum curhat. Apalagi bukan antum aja, teman-teman antum juga begitu beliau. Pasti beliau udahlah ada punya problem sendiri gitu loh. Antum minta sama Allah aja. Manusia sekuat apapun dalam menanggapi problematika orang lain itu ada batasannya. Antum tahu psikolog. Psikolog itu aja itu kan tarafnya beda-beda. Psikolog itu beda-beda derajatnya, ikhwan. Ya, dia spesialis dalam ya namanya psikolog, ilmu psikologi. Kejiwaan. Kalau misalnya antum ada masalah problem kejiwaan atau apa, depresi, stres, bingung atau menuju gila misalnya, itu ke psikolog. Tapi kadang-kadang ke ustadz minta diruqyah. Pas ustadz ngeruqyah, taunya ustadznya kesurupan juga. Ah, ini repot ini. Nah, ke psikolog aja itu masing-masing derajatnya beda-beda. Ada yang memang dibatasi nggak boleh menampung lebih dari 2 orang, permasalahan 2 orang di satu hari. Ada kayak gitu. Ada yang dibatasi 5 orang, nggak boleh lebih dari itu. Kenapa begitu? Karena kekuatan kejiwaan psikolog itu beda-beda untuk menerima masalah orang. Antum mendengar masalah orang itu kadang memperkeruh hidup antum. Benar. Wong masalah saya aja belum selesai, kamu malah curhat ke saya. Ya, udah ke Allah aja. Allah Maha Kuat. Saya mah ngedengar, saya dengar, jangankan dengar, ngeliat muka kamu aja nggak kuat. Udahlah. Muka kamu muka susah. Nggak usah dideskripsikan, udah kelihatan. Tapi tolong jangan tumpahkan itu ke saya. Saya udah cukup dengan problem saya. Kadang kita nggak kuat. Anda misalnya, Anda sebagai dai, banyak orang misalnya WhatsApp Anda dalam satu malam atau satu hari, ada beberapa nanya problem ini, problem itu. Bahkan bukan problem, cuma nanya, Ustadz hukum ini apa? Belum tentu Anda bisa jawab. Ya, afwan Anda nggak bisa jawab. Dalam satu momentum ada 5 yang WhatsApp Anda, aduh pusing ya Allah, Anda aja punya ada berapa hal yang belum Anda tahu, yang Anda juga berproblem dari antum nanyain itu, maksa lagi. Ping 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 gitu. Ustadz digituin. Iya. Emang dokter Tirta ya peng peng peng. Ya dia ayo Ustadz, afwan Ustadz, Anda butuh jawaban antum Ustadz. Aduh. Akhirnya kemudian ya udah terpaksa. Akhirnya dia hanya melihat di foto profil gambar orang putih. Dah blokir. Iya, ada beberapa hewan tuh gitu, nanya terus itu. Aduh, repot. Akhirnya blokir. Kemudian ada juga dari teman, Ustadz afwan Ustadz, ini ada ikhwan dari ini namanya Abu Fulan. Antum kenal Ustadz? Enggak kenal. Dia katanya dari bulan apa itu WhatsApp antum selalu centang 1 Ustadz. Siapa sih orangnya namanya? Ini Ustadz, coba nomornya mana? Anda klik nomornya. Oh iya, Anda blokir dia. Loh kenapa sih? Banyak nanya katanya. Ya. Karena apa? Karena capek.
Satu orang nanya terus. Apalagi kalau ustaz itu tahu orang ini nanya template gitu loh. Artinya ikhwan ini nanya ke semua ustaz ditanya. Ya, maka udahlah sama ustaz lain aja lah. Pening dengan ini. Ini manusia. Karena bertanya itu meminta, gitu loh. Kalau memang dia ustaz atau dai membuka diri, silakan bertanya di kajian, itu bisa legowo ya. Karena ustaz ini membuka diri, silakan bertanya. Tapi paling berapa pertanyaan doang dan terbatas waktunya. Coba kajian usul salasah. Ayo silakan yang mau bertanya boleh sampai jam 9 malam. Enggak bakal ada ustaz kayak gitu. Masing-masing bertanya tentang masalah rumah tangganya. Aduh, pusing kan. Ya, itu manusia. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha Kuat. Enggak sama dengan manusia. Itu menunjukkan kita tuh tawakalnya bergantungnya sama Allah aja. Ya. Selalu ada waktunya, selalu ada. Allah selalu ada waktu buat antum. Selama antum masih hidup, selalu ada waktu untuk mendengar antum, selalu mendengar antum. Manusia nggak bisa. Bahkan orang yang paling sayang sama antum, siapa yang paling sayang sama antum? Ibu antum. Kalau antum telepon sehari 5 kali, ibu antum, kamu lagi sholat apa telepon? Sampai 5 kali sehari, subhanallah. Muak ibu dengar suara kamu, akhirnya nggak diakuin anak lama-lama. Bawel banget jadi anak, gitu kan? Ya, itu ibu yang paling sayang. Atau istri antum. Yang sayangnya sama antum selangit gitu loh. Di awal nikah. Setiap antum WhatsApp selalu dibalas waalaikumsalam yang gitu. Wah, ngobong gitu kan. Itu awal nikah. Seminggu aja kayak gitu. Minggu depan udah beda. Yang bisa nggak yang dikurangin frekuensinya? Capek deh. Oh, kamu udah capek sama aku. Are you tired of me? Gitu. Kamu sudah letih denganku? Oke, kita putus gitu. Subhanallah. Akhirnya nggak jadian lagi, cerai, subhanallah. Karena muak, manusiawi gitu. Makanya bergantung hanya pada Allah aja. Yang kedua, yang B kemudian. B. Kecintaan yang sempurna kepada Allah dan mengagungkannya sesuai dengan kandungan makna nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. C. Merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan sempurna dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, jadi itu 3 hal yang kalau misalnya kita mengenal Allah, beriman kepada Allah dengan asma dan sifatnya dengan benar, maka pertama kita tawakalnya pada Allah lebih dari sebelumnya. Kedua, kecintaannya lebih dan pengagungannya lebih karena kita mengenal Allah. Ya, semakin kita mengenal Allah, semakin kita itu mengagungkan Allah. Makhluk aja, ya, kalau kita lihat ini orang baik nih, kita agungkan dia, masya Allah dia orang baik. Semakin kita korek ternyata semakin kelihatan baiknya, kelihatan dermawannya. Ini orang yang memang masya Allah. Tapi ingat, sekorek-koreknya kita akan kebaikan seseorang, suatu saat kita akan nemuin buruknya. Yang boleh jadi ketika kita temukan buruknya, semua kebaikan itu terhapus di benak kita. Itu manusia. Iya, itu manusia. Semua manusia kayak gitu, kecuali Rasulullah SAW. Semakin kita korek tentangnya, semakin kita menemukan keagungannya. Tapi itu pun tetap manusia Nabi SAW. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita gali pengetahuan tentangnya, semakin kita mengagungkannya. Kemudian merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan sempurna, dengan taat, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka mengenal Allah itu kepentingan tersendiri bagi seorang hamba untuk menyuburkan imannya. Baik, mungkin kita cukup sampai situ. Ya, sudah mau jam 5. Ya enggak? Silakan. Akidah kan terbagi 3 tuh, dari definisinya dari akidah rububiyah, uluhiyah, tauhid. Ya. Ya. Gimana, Pak? Gimana? Oke. Tauhid, pertama tauhid rububiyah dulu. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat gitu ya, Pak. Yang rububiyah adalah ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala, menganggap Allah satu-satunya dalam urusan penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan terhadap segala makhluknya. Itu. Atau bisa dikatakan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dari segi perbuatannya. Gitu. Ya seperti misalnya kita yakin Allah Ta'ala menciptakan kita. Itu tauhid rububiyah.
Yang merizkikan kita adalah Allah, tauhid rububiyah. Yang mengatur segala semesta alam itu tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala saja dalam urusan ibadah. Kita zikir lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala. Kalau ini tauhid uluhiyah, mentauhidkan perbuatan hamba hanya untuk Allah. Kalau tauhid rububiyah, mentauhidkan perbuatan Allah untuk makhluknya. Gitu ya. Adapun tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan, menafikan apa yang Allah nafikan di Al-Quran maupun di As-Sunnah, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa menafikan, meniadakan tanpa hak, dan juga tanpa menentukan tata caranya. Itu tauhid asma wa sifat, mentauhidkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tauhid yang 3 itu. Begitu. Pakai F, Bah. Ya. Nafkah dan infak itu sebenarnya satu kata. Ya. Cuman nafkah ini lebih dominan ke masalah menafkahi keluarga, itu biasanya. Kalau infak lebih dominan dimaksudkan ke selain keluarga, sedekah gitu. Itu biasa gitu. Nafkah ya, kalau kita khususkan ya, nafkah itu biasanya untuk yang wajib, untuk keluarga gitu loh. Kalau infak lebih bersifat sedekah yang umum gitu, yang sunnah. Walaupun sebenarnya sama aja sebenarnya. Nafkah dan infak dari kata nun, fa dan qaf, yaitu badlul mal il ghair, yaitu mengerahkan harta kepada orang lain, itu nafkah. Bisa berupa sedekah, bisa berupa menafkahi keluarga. Seperti itu. Ya. Oke, ya. Mungkin cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.